Halo anak-anak, salam sehat untuk kalian semuanya. Pak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kalian bisa dapat menikmati hari kalian dengan baik, terlebih dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar daring dengan baik ya anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Gion di mata pelajaran IPAS. Hari ini kita sudah memasuki capaian pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Nah, di pertemuan pertama kita hari ini, di capaian pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang struktur bumi. Nah, kalian mungkin sudah tahu bahwa bumi ini merupakan satu-satunya planet di galaksi di mana bumi merupakan tempat berlangsungnya kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada capaian pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan yang pertama agar bisa dapat mengidentifikasi lapisan bumi. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi struktur bumi. Baik anak-anak, kita langsung saja pada materi kita. Nah, sebelum kita mempelajari tentang struktur bumi, Pak ajak kalian untuk kita terlebih dahulu mempelajari tentang lapisan bumi. Nah, anak-anak, lapisan bumi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada lapisan atmosfer atau gas, kemudian ada lapisan litosfer atau padatan, dan yang terakhir adalah lapisan hidrosfer atau cairan. Nah, di situ ada tambahan lapisan biosfer. Apa itu lapisan biosfer? Kalian bisa lihat di situ. Lapisan biosfer merupakan tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup, di mana ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, dari mana terbentuknya lapisan biosfer? Nah, lapisan biosfer ini terbentuk dari lapisan atmosfer, lapisan litosfer, dan lapisan hidrosfer. Jadi ketiga unsur ini yang menyebabkan terbentuknya unsur tambahan. Unsur tambahan yang dimaksudkan di sini adalah unsur lapisan biosfer. Nah, anak-anak, lalu bagaimana dengan bentuk atau lapisan bumi? Jadi dikatakan bahwa lapisan bumi itu seperti selimut bola. Jadi kalau kita berbicara mengenai bola, berarti bola itu bentuknya bulat ya anak-anak. Dan di gambaran itu, di struktur itu terdapat 3 lapisan berbentuk bola, di mana lapisan yang paling luar itu adalah lapisan gas atau kita kenal dengan atmosfer. Kemudian setelah lapisan terluar, di bagian tengahnya ada lapisan litosfer atau lapisan padatan. Kemudian yang paling dalam adalah lapisan cairan atau dikenal dengan lapisan hidrosfer. Baik anak-anak, kita akan mempelajari satu persatu dari lapisan bumi tadi. Yang pertama itu kita akan belajar tentang atmosfer. Nah, atmosfer ini merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi, dan kita sudah ketahui bahwa lapisan atmosfer ini terletak pada bagian terluar dari lapisan bumi. Jadi yang paling dalam itu Pak ingatkan lagi adalah lapisan hidrosfer atau lapisan cairan, kemudian diikuti oleh lapisan litosfer atau lapisan padatan, dan yang paling luar yang kita bahas sekarang adalah lapisan atmosfer. Nah, anak-anak, lapisan atmosfer ini terdiri dari 3 unsur atau 3 bagian yang biasa dikenal dengan NOx atau NOG. Nah, singkatan ini untuk memudahkan kalian mengingat unsur-unsur pembentuk atmosfer tersebut. Nah, yang pertama kita lihat di sini, N itu adalah nama dari unsur nitrogen dengan persentasenya 78%. Kemudian O itu adalah unsur oksigen, presentasenya adalah 21%, dan G itu adalah gas lain di mana terdiri dari ada CO2, ada SO2 dan yang lainnya dengan presentase 1%. Nah, anak-anak, selain bagian-bagian pada lapisan atmosfer tadi, lapisan atmosfer ini juga memiliki 5 lapisan
yang biasa disingkat dengan tropospheric. Nah, ini merupakan singkatan dari lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan. Kita akan bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama itu adalah lapisan troposfer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan lapisan atmosfer, di mana pada bagian ini 80% udara itu berasal dari atmosfer. Artinya bahwa terdapat 80% gas. Terdapat 80% gas di troposfer. Nah, pada bagian ini anak-anak adalah bagian yang merupakan bagian yang sangat penting bagi makhluk hidup, karena makhluk hidup itu sangat membutuhkan yang namanya udara. Nah, kalau berbicara mengenai troposfer, berarti kita juga berbicara mengenai cuaca. Jadi kalau ada cuaca dingin, ada cuaca panas, itu semua berada pada troposfer. Kemudian yang kedua adalah lapisan stratosfer. Nah, anak-anak, lapisan stratosfer ini biasa dikenal dengan lapisan ozon. Nah, pada bagian lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting juga bagi kehidupan manusia, karena lapisan ozon ini berfungsi untuk menangkap sinar ultraviolet yang membahayakan tubuh manusia. Jadi sekali lagi, tujuan atau fungsi dari lapisan ozon yang terdapat pada lapisan stratosfer ini adalah berfungsi untuk menangkap sinar ultraviolet yang membahayakan kehidupan manusia. Tetapi sayangnya anak-anak, pada zaman sekarang ini lapisan ozon sudah mulai rusak, istilahnya sudah mulai berlubang. Bahasa IPA-nya ya anak-anak, lapisan ozon semakin menipis. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena pemanasan global. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa itu pemanasan global. Yang ketiga anak-anak adalah lapisan mesosfer. Nah, bagian atau lapisan mesosfer ini merupakan bagian yang sangat penting yang berguna juga bagi kehidupan manusia. Karena pada bagian ini, pada lapisan mesosfer ini anak-anak, fungsinya yaitu membakar meteor. Nah, meteor itu kita ketahui adalah bersifat sangat panas, sehingga dia terbakar pada lapisan mesosfer sehingga tidak sampai ke bumi. Yang keempat adalah lapisan termosfer. Nah, anak-anak, lapisan termosfer ini biasa dikenal dengan lapisan ionosfer. Kenapa? Karena lapisan ini terdiri dari partikel-partikel ion. Nah, jika kalian menggunakan HP, kalian menggunakan televisi atau radio, itu akan biasanya kita menghadapi namanya gangguan. Jadi biasanya HP kita lemot, biasanya radio storing dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena terdapat gangguan pada lapisan ionosfer yang ada di termosfer. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa lapisan ini, pada bagian ini, dia juga berhubungan erat dengan aktivitas manusia, yaitu di mana tadi Pak sudah bilang bahwa ketika kita menggunakan HP kita tiba-tiba lemot, atau radio atau TV mengalami gangguan, itu disebabkan karena pada lapisan ini, lapisan ionosfer ini, ada gangguan yang sangat mempengaruhi kehidupan atau aktivitas kita manusia di bumi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer ini anak-anak merupakan lapisan yang paling luar, atau dengan kata lain, lapisan batas antara bumi dan luar angkasa. Nah, anak-anak, itulah 5 lapisan dari atmosfer, yaitu ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan ada eksosfer.
Kita masuk di lapisan yang kedua dari lapisan bumi, yaitu lapisan litosfer ya anak-anak. Jadi lapisan litosfer ini merupakan lapisan kerak paling luar di mana terdiri dari batu-batuan. Nah, litosfer ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya tumbuh-tumbuhannya, nak. Jadi tanah itu terbentuk dari batu-batuan yang berada pada permukaan litosfer yang mengalami degradasi ataupun mengalami erosi ataupun juga mengalami proses fisika lainnya. Jadi kita ketahui bahwa tumbuh-tumbuhan itu kan dia bergantung pada tanah. Nah, tanah itu berasal dari batu-batuan pada permukaan litosfer yang sudah mengalami degradasi atau erosi, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa lapisan litosfer ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya bagi tumbuh-tumbuhan. Yang berikut, lapisan ketiga pada lapisan bumi adalah lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer merupakan lapisan air yang terdapat pada permukaan bumi. Nah, berarti samudra, lautan, sungai, air tanah, dan juga uap air itu merupakan zat cair yang berada pada lapisan hidrosfer. Nah, yang terakhir anak-anak adalah lapisan biosfer. Jadi pada penjelasan Pak sebelumnya bahwa lapisan biosfer ini adalah lapisan yang terbentuk dari 3 lapisan utama tadi. Jadi ada lapisan atmosfer, ada litosfer, dan juga ada hidrosfer. Di mana dilihat dari pengertiannya di situ bahwa lapisan biosfer merupakan tempat berlangsungnya aktivitas atau tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup, di mana ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuh-tumbuhan.